Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan mata kuliah kecerdasan buatan dengan judul penerapan artificial intelligence atau penerapan AI pada sistem lampu otomatis berbasis sensor cahaya dengan dosen pengampu Christian Eskom Mkom. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fikri Hidayah dari kelas TIA 24 Fakultas Ilmu Komputer. Baik. Pertama, krisis efisiensi energi. Pemborosan skala masif. Menurut data IEA, pencahayaan mengonsumsi sekitar 19% dari total listrik dunia. Mayoritas diakibatkan oleh human error atau lupa mematikan lampu dan sistem statis yang tidak adaptif terhadap cahaya alami. Otomatisasi lampu berbasis AI bukan sekedar kemewahan, melainkan kebutuhan komputasi green IT untuk mereduksi beban energi harian. Evolusi sistem penerangan. Yang pertama, manual switch. Sistem konvensional yang sepenuhnya bergantung pada intervensi fisik manusia saklar. Timer based. Lampu menyalakan atau mati berdasarkan jadwal waktu statis, tidak peduli kondisi cuaca aktual. Yang ketiga, sensor analog menggunakan LDR dasar, lampu on saat gelap, threshold tetap, cenderung flickering saat transisi sore. Yang keempat, AI driven IoT, sistem cerdas menganalisis data sensor komprehensif untuk mengatur intensitas cahaya prediktif dan halus. Mengapa butuh AI? AI melampaui ambang batas statis. Sensor biasa hanya mengerti terang atau gelap. AI memahami transisi, cuaca berawan, dan kebutuhan spesifik. AI optimasi intensitas atau dimming. AI tidak sekedar on off, melainkan mengatur persentase kecerdasan LED secara dinamis menyesuaikan lux meter ruangan. AI predictive maintenance. Algoritma dapat memprediksi kapan lampu atau sensor akan rusak berdasarkan pola fluktuasi arus listrik. Adapun komponen perangkat keras ada 3, yaitu sensing layer, komponen input yang bertugas mengubah besaran fisik intensitas foton menjadi besaran listrik, resistensi atau tegangan. Contoh, modul LDR, fotodiode. Yang kedua, processing layer, otak komputasi, microcontroller atau edge node yang membaca ADC, menjalankan algoritma AI, dan mengirimkan sinyal instruksi. Contoh, ESP32, Raspberry Pi. Yang ketiga, actuation layer, perangkat output yang mengeksekusi instruksi dari prosesor untuk mengubah status fisik. Contoh, relay modul, dimmer AC atau DC, smart LED. Sensing layer, LDR dan fotodiode. Lightning dependent resistor atau LDR, komponen pasif yang nilai resistensinya berbanding terbalik dengan intensitas cahaya gelap sama dengan resistensi tinggi. Sirkuit pembagi tegangan dikombinasikan dengan resistor statis untuk menghasilkan tegangan analog.
0,3 volt yang dapat dibaca pin adisi microcontroller. Data akuisisi nilai analog ini menjadi data latih atau input utama fitur bagi model algoritma AI. Microcontroller IoT (ISP) atau node MCU SoC (System on Chip) populer dengan built-in Wi-Fi dan Bluetooth, cocok untuk node IoT di lapangan. Analog to digital converter ADC mengonversi tegangan analog sensor cahaya menjadi nilai digital binary. Misal, solusi 12 bit nilai 0,495. Edge computing microcontroller modern mampu menjalankan model AI ringan seperti TensorFlow Live 4 microcontroller secara lokal tanpa akses cloud. Akuator dan antarmuka daya relay elektromekanis saklar yang dioperasikan secara elektrik, sinyal digital kecil 3,3 volt sampai 5 volt dari microcontroller digunakan untuk memicu elektromagnet yang menarik kontak saklar beban tegangan tinggi 220 volt AC. Sifat on-off distract atau boolean. Modul dimmer triac atau PWM untuk sistem lampu cerdas yang mendukung intensitas bertahap. Pada sistem DC menggunakan teknik pulse width modulation atau PWM. Pada AC menggunakan pemotongan fasa gelombang triac. Sifat kontinu 0% sampai 100%. Integritas artificial intelligence. Rules based versus AI based. Rule based program static hard code. Misalnya if ADC lebih besar 2010 relay sama dengan low. Kelemahannya adalah tethering atau lampu hidup mati cepat saat kondisi cahaya persis di nilai ambang dan tidak beradaptasi dengan perubahan preferensi user. Kecerdasan buatan atau AI model mengevaluasi probabilitas dan derajat kebenaran menghasilkan respon transisi mulus, diming adaptif. Belajar dari riwayat rutinitas pengguna dan meminimalkan anomali data noise dari sensor yang kotor atau berdebu. Algoritma fusi logi. Derajat keanggotaan tidak seperti biner 0 atau 1. Fusi memetakan intensitas cahaya ke dalam himpunan linguistik gelap, remang, terang dengan nilai kebenaran 0,0 hingga 1,0. Fusifikasi mengubah nilai numerik ADC LDR menjadi nilai linguistik fusi. Inferensi rule based mengevaluasi aturan heuristik Mamdani atau Sugeno. Contoh if cahaya gelap, 10 lampu terang. Matematika defusifikasi. Proses akhir mengubah nilai fusi kembali menjadi nilai tegas crisp value. Misalnya nilai PWM 0 sampai 225 untuk meredupkan lampu LED.
Metode Center of Gravity (CUG) atau centroid adalah paling umum digunakan dalam kontrol intensitas cahaya adaptif. Model mesin learning alternatif, regnasi linear atau SVR, memprediksi presentasi kecerahan lampu ideal variable dependent berdasarkan database historis, intensitas matahari dan waktu atau jam. Clustering Keymeans mengelompokkan pola kebiasaan pengguna, misalnya cluster zona waktu di mana pengguna lebih menyukai cahaya remang, ambient lighting. Reinforcement learning, agen AI belajar mengontrol lampu dengan sistem reward atau penalty berdasarkan intervensi manual pengguna terhadap saklar. Arsitektur jaringan IoT, topologi aliran data dari sensor hingga ke platform cloud. Topologi ekosistem cerdas. 1. Edge node, peringkat mikrokontroler tambah sensor fisik di lokasi tiang lampu, menggunakan dan menyaring raw data sebelum ditransmisikan. 2. Fog atau gateway, router Wi-Fi atau gateway LoRa yang mengkoordinasikan banyak node edge lokal untuk routing data ke internet. Ketiga, cloud platform, server pusat, AWS dan GCP yang menyimpan database, menjalankan analisis AI tingkat lanjut, dan menyediakan API untuk dashboard. Pipeline pemrosesan data atau real time sensing, LDR membaca intensitas look setiap 5 detik data di samping. Publish CSP 32 mengaplikasikan atau publish playout JSON data ke MQTT broker. AI interference, cloud server atau edge AI menjalankan model fusi untuk menghitung nilai PWM. Actuation, interaksi PWM dikirim balik. Modul dimmer, meredupkan atau menerangkan LED. Protokol komunikasi M2M, MQTT atau message queuing, telemetri transport, protokol standar industri de facto untuk IoT menggunakan arsitektur publik subscribe, sangat ringan, overhead kecil, dan dirancang khusus untuk bandwidth rendah dan latensi cepat, ideal untuk update status lampu per detik. HTTP atau RESTful API versus Web Sockets. HTTP memiliki overhead TCP atau IP besar, tidak efisien untuk IoT real time jika tidak menggunakan MQTT. Web Sockets sering digunakan sebagai alternatif karena menyediakan koneksi dua arah, full duplex, persisten, keamanan sistem dan kriptografi. Ancaman keamanan sistem IoT rentan terhadap serangan man in the middle atau MITM, DDoS, dan spoofing sensor. Peretas dapat memanipulasi sinyal sensor, memalsukan data gelap untuk mengganggu utilitas publik, memaksa lampu jalan menyala siang hari. Lapisan enkripsi, implementasi MQTT dengan sertifikat X.509 untuk autentikasi perangkat. Data playout JSON dienkripsi menggunakan algoritma simetris ringan seperti IS-128 GCM, microcontroller edge.
domain aplikasi sistem, smart home automation. Di lingkup residensial, sistem lampu sensor cahaya dikombinasikan dengan platform home assistant, lampu porch teras, secara mandiri menyala redup saat menjelang senja, golden hour, yang terdeteksi sensor, dan menjadi maksimal saat malam hari atau jika sensor mendeteksi presensi penghuni rumah. Penerangan jalan umum, PJU cerdas. Instruktur Smart City modern PJU tidak lagi menyala bersama setiap dia memiliki node AI sendiri. Saat cuaca mendung tebal di setiap hari, AI di PJU sektoral tersebut akan menyalakan lampu secara adaptif untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, sementara wilayah cerah tetap mati, menghemat anggaran kota secara masif. Smart warehouse dan industri. Gudang industri memiliki luas area masif yang boros energi. Jika lampu dihidupkan 20/7 dengan intensitas penuh, sistem AI menggunakan fusi sensor cahaya tanpa gerak atau PR. Area lorong rak yang tidak ada aktivitas forklift atau pekerja akan diredupkan hingga 10%. Cahaya matahari dari skylight atap juga dikompensasi oleh sensor. Modern workspace atau smart office berfokus pada human centric lighting. Sensor LDR mengukur intensitas cahaya di meja kerja karyawan dekat jendela besar. Lampu di atas area tersebut akan diredupkan secara perlahan saat sinar mentari masuk terang dan diterangkan saat berawan. Ini menjaga lux level tetap konstan, mencegah mata lelah bagi programmer atau pekerja IT. Evaluasi data dan dampak. Konsumsi energi harian KWH per 100 lampu. Berikut statistiknya. Tantangan dan masa depan. Hambatan implementasi cerdas, latensi dan downtime, ketergantungan absolut pada cloud menyebabkan lampu gagal beroperasi optimal jika koneksi internet terputus. Single point of failure, kompleksitas kode, memporting model ML kompleks ke microcontroller, memori rendah, membutuhkan optimasi memori tingkat CC atau CC++ intensif. Privasi penghuni, pengumpulan data perilaku pengguna terkait kapan mereka tidur atau beraktivitas, rentan menjadi sasaran peretasan profil kebiasaan pribadi. Cloud AI Processing Pro, daya komputasi GPU tak terbatas, mudah mengupdate model ML untuk jutaan node sekaligus. Kontra, latensi transmisi tinggi, butuh internet stabil, memakan bandwidth, dan rentan isu privasi data. Data dikirim keluar infrastruktur lokal. Edge AI Pro, inferensi instan di perangkat berfungsi offline saat privat karena data sensor tidak pernah meninggalkan kamar atau ruangan. Kontra, update firmware rumit, akurasi model terbatas oleh kapabilitas RAM microcontroller. Masa depan generatif dan prediktif AI. Predictive City Grid AI masa depan
tidak hanya merespons sensor lokal, tetapi memprediksi cuaca dari API BMKG, menyeimbangkan daya kota secara generatif. LN Interface. Alih-alih dashboard kaku, pengguna IT dapat memberikan prompt, set mode coding larut malam, maksimalkan efisiensi layar, dan AI menyesuaikan parameter seluruh ruangan. V2X Interaction. Lampu jalan berkomunikasi dengan mobil otonom untuk menyala secara prediktif tepat sebelum mobil lewat. Baik, itu tadi sekian pembacaan dari materi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.